Baik, di sini kakak akan melanjutkan tentang materi pembelajaran tentang struktur atom dan nanoteknologi untuk masa depan. Oke, baik. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Nanti kita akan membahas satu persatu sifat-sifat dari keperiodikan unsur. Jadi, sebelum kita membahas sifat-sifat apa saja yang ada pada keperiodikan unsur, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan atom. Jadi, atom merupakan bagian terkecil dari unsur, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat suatu unsur ditentukan oleh keadaan dari atom-atom penyusun unsur tersebut. Atom tersusun dari inti atom, yaitu proton dan neutron, yang dikelilingi oleh elektron. Unsur-unsur dalam satu golongan mempunyai elektron valensi yang sama, sedangkan unsur-unsur dalam satu periode mempunyai elektron valensi yang menghuni kulit yang sama. Maka, sifat-sifat unsur mempunyai hubungan dengan konfigurasi elektron, di mana unsur-unsur dengan konfigurasi elektron yang mirip akan mempunyai sifat yang mirip. Yang pertama, sifat keperiodikan unsur yang pertama adalah jari-jari atom. Kita akan melihat apa itu si jari-jari atom. Jadi, jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron dan menunjukkan ukuran suatu atom. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, jumlah kulit elektron. Yang kedua, muatan inti atom. Jumlah kulit elektron, semakin banyak kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya makin panjang. Yang kedua, muatan inti atom. Bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan intinya, gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga semakin pendeknya jari-jari atomnya. Jadi di sini nanti ada gambar dan tabel ukuran atom dalam tabel periodik unsur. Dari atas ke bawah, ukuran atom semakin besar. Di sini ada contoh unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Unsur yang pertama adalah unsur hidrogen. Jadi semakin bawah, semakin unsur yang di bawah hidrogen, ukuran atomnya semakin besar. Jadi, dari gambar dan tabel tersebut terlihat bahwa yang pertama, dalam satu golongan semakin bawah, periode atau jumlah kulit bertambah. Meskipun dalam hal ini jumlah muatan inti semakin banyak, tetapi berpengaruh bertambahnya jumlah kulit lebih besar daripada pengaruh muatan inti. Akibatnya, jarak elektron kulit terluar terhadap inti makin jauh atau panjang. Yang kedua, dalam satu periode semakin ke kanan, jumlah kulit elektronnya tetapi muatan inti atau nomor atom dan jumlah elektron pada kulit semakin bertambah. Akibatnya, gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, sehingga menyebabkan elektron kulit terluar dengan inti semakin dekat atau pendek. Jadi, kesimpulan dalam sifat keperiodikan unsur yang pertama adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin bertambah. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin berkurang. Sifat keperiodikan unsur yang kedua adalah energi ionisasi. Yang dimaksud dengan energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas suatu elektron paling luar atau yang terikat paling lemah, membentuk ion positif. Semakin mudah melepas elektron, maka energi ionisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin sukar elektron terlepas dari atom, maka semakin besar energi ionisasinya. Energi ionisasi pertama atom unsur-unsur golongan utama dapat dilihat pada tabel berikut ya. Jadi,
hubungan energi ionisasi dengan nomor atom unsur-unsur dapat digambarkan pada grafik tersebut. Adik-adik dapat melihatnya pada gambar. Jadi, dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa yang pertama, dalam satu golongan semakin ke bawah, jari-jari atom semakin besar atau elektron valensinya semakin jauh dari inti. Akibatnya, elektron valensinya semakin mudah dilepas. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung mencapai kestabilan atau mempunyai 8 elektron valensi. Golongan 1, 2, dan 3 cenderung melepaskan elektron, sedangkan golongan 5, 6, dan 7 cenderung menerima elektron. Jadi, kesimpulan atau inti dari sifat kepemilikan unsur yang kedua adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Sifat keperiodikan unsur yang ketiga adalah afinitas elektron. Yang dimaksud dengan afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektron menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Jadi di sini ada gambar dan grafik afinitas elektron beberapa unsur. Dan ini adalah gambar grafiknya. Jadi, berdasarkan tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa dalam satu golongan, muatan inti bertambah positif. Jari-jari atom semakin besar dan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap makin lemah. Akibatnya, afinitas elektron berkurang. Yang kedua, dalam satu periode, muatan inti bertambah positif. Sedangkan jumlah kulit tetap menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap makin kuat. Akibatnya, afinitas elektron atau cenderung bertambah. Jadi, inti dari sifat kepemilikan unsur yang selanjutnya adalah dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Sifat kepemilikan unsur yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Harga keelektronegatifan bersifat relatif atau berupa harga perbandingan suatu atom terhadap atom yang lain. Jadi ini merupakan gambar data skala kuantitatif menurut Pauling. Semakin besar harga keelektronegatifan suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan, atau gaya tarik elektron dari atom tersebut semakin kuat. Dengan demikian, pola kecenderungannya akan sama dengan afinitas elektron. Keelektronegatifan mempunyai makna yang berlawanan dengan energi ionisasi, sebab semakin mudah suatu atom melepaskan elektron, berarti semakin sukar dalam menarik elektron. Sebaliknya, skala keelektronegatifan tidak mempunyai satuan sebab harga ini didasarkan kepada gaya tarik suatu atom pada elektron, relatif terhadap gaya tarik atom lainnya pada elektron. Jadi, intinya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan atom semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan atom semakin besar. Jadi di sini ada gambar kecenderungan dalam tabel periodik. Adik-adik dapat melihatnya. Jadi setelah kita membahas tentang sifat-sifat yang ada pada keperiodikan unsur, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, pernyataan yang benar tentang sifat-sifat keperiodikan unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan adalah A. Sifat logam bertambah, B. Jari-jari atom berkurang, C.
C. Energi ionisasi berkurang. D. Elektronegatifan berkurang. E. Sifat asam berkurang. Pembahasannya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Akibatnya, atom semakin mudah menarik elektron yang mengakibatkan harga keelektronegatifannya semakin besar. Jadi jawabannya adalah B. Jari-jari atom berkurang. Contoh soal nomor 2 adalah unsur-unsur yang mempunyai kemirikan sifat ditempatkan dalam A. Periode yang sama, B. Golongan yang sama, C. Blok yang sama, D. Kulit yang sama, E. Wujud yang sama. Jadi jawabannya adalah B. Golongan yang sama. Pembahasannya, golongan adalah baris vertikal pada tabel periodik unsur yang mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kemirikan sifatnya. Sedangkan periode adalah baris horizontal pada tabel periodik unsur. Contoh soal nomor 3, di antara sifat periodik unsur berikut yang benar dalam satu golongan dari atas ke bawah adalah A. Jari-jari atom makin pendek, B. Elektronegatifan semakin besar, C. Energi ionisasi makin besar, D. Afinitas elektron makin kecil, E. Sifat logam makin berkurang. Jawabannya adalah D. Afinitas elektron makin kecil. Kenapa? Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya makin kecil. Akibatnya, atom semakin sulit menarik elektron dari luar, sehingga energi yang dibebaskan semakin sedikit, atau afinitas elektron makin kecil. Contoh soal yang keempat, diketahui beberapa energi ionisasi untuk X adalah 520, untuk Y 419, untuk Z 496, untuk A 376, untuk B 403 dalam kilojoule atau mol. Urutan yang benar dari unsur logam alkali berdasarkan harga energi ionisasi dari atas ke bawah adalah A. X, Y, Z, A, B, 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 A, Z, Y, X, C, Z, Y, X, B, A, D, A, B, X, Y, Z, E, X, Z, Y, B, A. Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin kecil. Akibatnya, semakin mudah melepaskan elektron, dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya semakin kecil. Soal nomor 5. Di antara deret unsur halogen, atom yang memiliki keelektronegatifan paling besar adalah A. F, B, Cl, C, Br, D, I, E, At. Jawabannya adalah A. Kenapa? Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Akibatnya, atom semakin mudah menarik elektron yang mengakibatkan harga keelektronegatifannya semakin besar. Urutan harga keelektronegatifan unsur halogen yaitu F lebih besar daripada Cl, Cl lebih besar daripada Br, Br lebih besar daripada I, dan I lebih besar daripada At. Nah, setelah contoh soal daripada COS, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang berbentuk esai. Soal yang pertama, mengapa jari-jari atom dalam satu periode semakin ke kanan semakin kecil? Soal yang kedua, bagaimana energi ionisasi atom-atom dalam satu golongan dan periode? Oke, pembahasan soal yang pertama adalah mengapa jari-jari atom dalam satu periode semakin ke kanan semakin kecil? Jawabannya, karena dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah kulit atom tetap, tetapi nomor atom makin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar makin kuat. Akibatnya, jari-jari atomnya semakin kecil. Contoh soal yang kedua,
Bagaimana energi ionisasi atom-atom dalam satu golongan dan periode? Jawabannya, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari atom semakin bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin kecil. Akibatnya, semakin mudah melepas elektron, dan energi yang diperlukan untuk melepasnya semakin kecil. Jadi, pembahasan tentang sifat-sifat keperiodikan unsur sampai di sini dulu ya adik-adik. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Lebih dan kurangnya, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.